Gimana kabarnya adik-adik? Di rumah sehat nggak? Sukacita nggak? Semoga kalian tetap sehat ya, tetap sukacita di dalam Tuhan. Nah, pagi hari ini kan hari Minggu, berarti waktunya kita untuk sekolah Minggu. Waktunya kita untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Udah siap belum buat beribadah kepada Tuhan? Udah siap ya? Coba, mana yang udah siap angkat tangannya dong. Nah, puji Tuhan, banyak ya udah siap. Yuk kita akan berdoa dulu sebelum kita memuji Tuhan. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk berkat Tuhan hari ini. Kami, anak-anak-Mu, boleh kembali Tuhan beribadah secara online. Bila Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu, memberkati setiap guru-guru sekolah minggu. Bila ibadah kami pada hari ini Tuhan boleh berjalan dengan lancar. Dan setiap anak-anak Tuhan boleh muji nama-Mu dengan sungguh-sungguh Bapa. Terima kasih Yesus, kami telah siap untuk muji nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan pujikan lagu pujian KASIH. Pujian ini dari semua kita dapat belajar satu pelajaran yang luar biasa tentang kesabaran. Kasih adalah satu buah roh yang dimana akan membuat kita menjadi sabar. Adik-adik semua kalau mengasihi teman-teman, mengasihi keluarga, mengasihi saudara, adik-adik harus bersabar ya Kak ya. Karena kasih pasti akan menunjukkan sikap yang sabar. Ya, amin. Kita akan belajar untuk bersabar kepada semua orang yang ada di sekitar kita semua. Amin. Kita akan sambung dengan pujian Happy Ya Ya Ya. Semakin mendalam.
Oke, adik-adik, kita akan siap. Lagu yang berikutnya, adik-adik siap untuk mengikut Kristus tidak? Siap. Tangannya. Yeay. Kita angkat pujian yang berjudul Saya Bukan Pasukan Berjalan. Oke adik-adik, tadi kita udah memuji dan kita menari bagi Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita, fokus kita kepada Tuhan. Baik, kita angkat pujian Bapakku datang kepadamu. Hari ini kita mau bersama-sama belajar firman Tuhan ya. Masih ingat nggak kemarin-kemarin kita belajar tentang apa?
buah-buah roh. Ayo, yang setiap minggu mengikuti ibadah online pasti tahu buah-buah rohnya apa aja. Disebutkan. Oh, ada yang nyanyi juga. Keren. Nah, hari ini kita mau belajar satu buah roh lagi yang baru, yaitu kesabaran. Buat yang di rumah, ada Alkitab dibuka. Yo, belajar buka Alkitab. Tetapi kalau adanya handphone boleh dipakai ya. Tapi kalau handphonenya dipakai untuk ibadah online, pakai Alkitab biasa. Yuk, dibuka. Kolose 3 ayat 12 dan 13. Kolose 3 ayat 12 dan 13. Sudah ketemu belum? Tunggu sebentar, diulangi lagi. Kolose itu perjanjian lama apa perjanjian baru? Nanti nyarinya di depan. Gak ketemu. Di bagian agak belakang ya. Kolose 3 ayat 12 sampai 13. Sudah ketemu? Yuk. Yang belum bisa baca didengarkan dulu. Yang sudah bisa baca coba disimak baik-baik. Kolose 3 ayat 12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ayat 13 ya. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Nah, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita tentang kesabaran. Apa sih kesabaran itu? Kak Vena ingat satu cerita tentang seorang anak laki-laki yang hidupnya sebenarnya menyenangkan, bahagia, tetapi dia tidak disukai oleh saudaranya. Dia punya 11 saudara. Dia anak nomor 11. Dia punya kakak berarti berapa? 10. Berarti yang satunya siapa? Adiknya. Dia punya satu adik. Di dalam keluarga ada 12 anak. Suatu hari ke-10 kakaknya pergi ke padang menggembalakan domba. Anak ini diminta papahnya. Bapaknya bilang, "Nak, sini. Kamu antar makanan ini untuk kakak-kakakmu." Kalau kakaknya 10, kira-kira nganterinnya satu rantang apa banyak? Nganternya satu kardus apa banyak kardus? Banyak ya, kakaknya 10 dibawain satu rantang ya kurang nanti. Berarti dia bawa banyak banget, bukan hanya makanan, tapi minuman juga. Bawanya gampang apa susah? Susah ya, harus ditotong baik, rapi, jangan sampai tumpah, jangan sampai jatuh. Dia juga harus membawa bekal untuk dirinya sendiri. Nah, dia jalan ke padang. Tempatnya yo tidak cuma di sini dan sampai ke sini sudah sampai. Tempatnya jauh. Kalau sekarang jalan udah sakit, kakinya capek. Tapi zaman dulu kan belum ada kendaraan, adanya cuma kuda, keledai, unta. Nah, naiknya binatang-binatang itu dan pastinya tetap lama, panas, lapar, haus. Tapi dia dengan sukacita mengantarkan makanan untuk kakak-kakaknya. Sampai di sana diberikan makanan itu ke kakak-kakaknya. Tapi kakaknya gak seneng. Kakaknya gak suka sama adiknya ini. Apa? Kamu pasti cari muka. Kamu pasti ini mau meraih hadiah dari ayah, dari papa. Kamu pasti pura-pura baik nganterin kita makanan tau. Wah, dasar anak kecil. Wah, kira-kira seneng gak kayak gitu? Sudah berkorban, capek-capek bawa makanan banyak buat kakak-kakaknya biar gak kelaparan. Sampai di sana kakak-kakaknya gak ngasih ucapan terima kasih, malah dimarah-marahin. Kira-kira hanya enggak? Oh ya aku. Karmu apa? Kamu maunya apa? Kamu ngajak berantem, aku udah bawain makanan, kamu gak terima. Jotos-jotosan bisa ya? Tapi anak laki-laki ini enggak mau jotos-jotosan, enggak mau berantem. Enggak kak, aku enggak mau hadiah sama papa kok. Aku mau nganter makanan aja. Aku tahu kakak pasti lapar. Aku tadi aja jalan dari rumah sampai sini aja aku haus banget kok. Apalagi kakak-kakak di padang gurun. Kan lama, capek. Tak bawain makanan. Aku sayang sama kakak-kakak. Kamu dasar anak kecil. Terus diikat
laki-laki ini dibawa sama kakak-kakaknya, dimasukkan ke sumur. Tapi untungnya sumurnya nggak ada airnya, jadi sumurnya kering, nggak ada airnya loh. Tapi meskipun nggak ada airnya kan dalam, namanya sumur, bukan yang keran. Kalau yang sekarang anak-anak mungkin pada nggak tahu sumur itu apa. Sumur yang besar, lingkaran besar itu, airnya diambil dari dalam tanah yang dalam banget. Jadi harus menggali tanah yang dalam. Nah, si anak ini, adik laki-laki ini dimasukkan ke dalam sumur. Ada tangganya enggak? Bisa naik sendiri enggak? Bisa. Dalam. Piye munggae. Tapi anak laki-laki ini enggak marah-marahin kakaknya. Dia tidak membenci kakak-kakaknya. Dia tidak protes. Apa aku ini baik hati, udah ngasih makanan aku, malah dimasukin sumur. Aku nggak mau gini, tak bilangin mama aku. Kira-kira gitu nggak? Nih, aku tadi nganter makanan loh, jadinya aku baik hati apa enggak tahu, aku enggak nakal, aku enggak mukul-mukul kakakku. Aku bawain makanan loh. Nah, dia tidak marah, sedih, pasti sedih. Takut, pasti takut. Tapi dia tidak membalas. Ada yang tahu nggak kira-kira ini siapa? Anak laki-laki ini namanya siapa? Siapa? Oh, bukan Raka. Namanya siapa? Namanya Eben. Oh, bukan Kak Eben, bukan. Namanya Yusuf. Yusuf namanya. Mas Yusuf ini dalam sumur dia ndak marah-marah, dia ndak grundel mengumpat. Mas ini ya jahat banget. Awalnya sama Kak Ruben, enggak. Semoga kakak-kakakku nanti mengeluarkan aku ya dari sini. Dan aku ya capek. Sudahlah, daripada aku nggak tidur, nanti aku malah nggak punya tenaga. Udahlah, aku tidur aja lah. Ditinggal tidur, ditinggal istirahat, nggak pakai marah-marah. Nah, satu hal yang baik yang kita bisa belajar dari Yusuf, meskipun dia dijahati sama orang-orang, sama kakak-kakaknya, dia sabar. Sabar itu artinya mengolah dirinya, mengolah rasanya supaya tidak marah, tidak emosian. Wah, siapa yang di rumah emosian? Main game. Apa itu? PUBG. Firefox. Apa itu? Iya itu, main-main game. Ini punya aku loh, ini itemku loh ini. Aku ngambil. Ribet sampai marah-marah begitu. Ada yang di rumah kayak gitu. Ayo. Itu cuma game loh. Kalau cuma game aja ngapain marah-marah? Ini loh Yusuf tadi loh, sampai dia dimasuk ke sumur sama kakak-kakaknya, marah enggak? Belajar sabar. Ada yang lagi main game enak-enak dipanggil mamanya, sini belajar dulu nih, PR-mu nih lo dikasih gurumu, tugasnya udah dikirim, belajar dulu. Apa tuh? Belajar lagi baru main game. Loh, sabar ndak? Ayo, sabar. Main gamenya bentar mah, satu kali lagi tak push. Nah, dah belajar dulu. Nanti kalau sudah belajar bisa dilanjutkan lagi. Akibat dari orang yang sabar apa ya? Cerita Yusuf tadi belum berhenti loh. Ketika dia bersabar, Tuhan mengubah hati kakak-kakaknya. Salah satu kakaknya yang bernama Yehuda bilang sama saudara-saudaranya yang lain, kasihan Yusuf. Dia di sana loh, tadi nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, dalam sumur nggak ada apa-apa.
jangan disakiti lagi. Sudah, kita keluarkan saja dari sumur, kita jual, toh kita nanti dapat uangnya, ya toh. Jangan diloroni, jangan disakiti. Sudah, biar kita jual aja. Dan dia kan tidak ada di rumah kita lagi. Dia sudah tidak bersama kita lagi. Jadi kita nanti yang disayangi sama ayah, sama papa, ya. Kakak-kakaknya yang lain mikir, iya juga ya. Yaudah, keluarkan dia dari sumur. Ya, bener. Diulurkanlah tali oleh Mas Yehuda. Sup, sup, sup. Ada suara. Wah, Yusuf itu mau dia di dalam sumur, dibuang sama kakak-kakaknya malah tidur. Dipanggil sama Kak Yehuda, akhirnya bangun suruh naik pakai tali. Terus dia dijual. Dia tidak jadi disakiti, tapi dia mendapatkan pertolongan dari Tuhan melalui kakak-kakaknya yang hatinya dirubah oleh kuasa Tuhan. Nah, adik-adik semuanya, kesabaran itu tidak selalu menyenangkan. Kita disakiti, mosok kita seneng sih? Siapa yang mau disakiti? Siapa tadi yang mau dibuang ke sumur? Ada yang mau dibuang ke sumur? Ada yang mau dinakalin saudaranya? Ada enggak yang mau dimarah-marahin terus sama mamahnya, sama papahnya? Nggak ada kan? Semua mau disayang, semua mau dikasihi, semua mau jadi baik. Tetapi ketika kita melakukan yang baik dan ada orang-orang yang tidak suka dengan kita, melakukan hal yang buruk kepada kita, kita tidak usah ikut-ikutan jahat. Kita tidak boleh ikut-ikutan jadi jelek. Tuhan mengajari kita untuk bersabar. Tarik nafas dari hidung, keluar dari mulut. Lakukan lagi. Ada yang marah-marah, ada yang ngata-ngatain jelek, main game kalah-kalah terus. Ya sudah, enggak apa-apa. Coba lagi. Loh, kuotanya habis. Marah sama mama, enggak usah marah-marah sama papa. Mau marah-marah handphonenya dibanting. Kalau handphonenya rusak bisa dipakai lagi enggak? Bisa. Kamu punya handphone lagi enggak? Enggak bisa. Kamu belum bekerja, mau beli pakai apa? Enggak punya uang. Minta mama lagi, minta papa lagi. Eman-eman uangnya buat beli handphone yang tadi seharusnya kalau tidak dibanting, tidak dilempar bisa kamu pakai bermain. Nah, kalau anak-anak belajar sabar, nanti mama papa pulang dari kantor, dari kerja, kan bisa belikan lagi kuotanya. Ya kan? Taruh dulu handphonenya, main yang lain dulu. Belajar untuk sabar. Seperti Yusuf, dia dijahati kakak-kakaknya, dijahati saudara-saudaranya, dia sabar, dia mendapatkan pertolongan Tuhan. Sampai akhirnya dalam seumur hidupnya, Yusuf diangkat menjadi seorang raja yang berkuasa dan bahkan menolong kakak-kakaknya dan keluarganya pada masa-masa susah, pada masa-masa sukar. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, yuk sama-sama kita belajar sabar. Kesabaran itu tidak datang pada masa-masa yang menyenangkan. Kesabaran itu datang dan lahir dalam masa-masa yang susah, dalam keadaan-keadaan yang sulit, yang tidak menyenangkan, seperti Yusuf tadi, dijahati, dinakali, dibully, dibenci, dia pakai lagi, mungkin ada yang dijelek-jelekan. Jangan mainan sama itu loh, itu rambutnya gondrong, itu kutunya banyak sekali, jangan deket-deket nanti kamu kutuan. Padahal rambutnya bersih loh, ke salon terus loh, kok dikatain kutuan loh. Nah, gak usah marah ya, tetap bersabar. Dan seperti tadi Kolose 3 ayat yang ke-13 dituliskan di sini, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila ada yang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan sudah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Kita juga tidak luput dari kesalahan. Kita juga sering atau pernah melakukan hal yang jahat kepada sesama kita, tetapi Tuhan sudah mengampuni kita. Jangan lupa,
Tuhan itu sabar banget sama kita. Berapa kali kita nakal sama orang tua kita, berapa kali kita marah-marah sama orang tua kita, berapa kali kita nakalin teman-teman kita, saudara-saudara kita. Tapi Tuhan masih sabar enggak sama kita? Kita masih diberi udara yang baik, kita masih diberi sinar matahari. Kalau pagi masih berjemur dengan sinar matahari yang bagus untuk kesehatan, kita masih dapat makanan, dapat minuman, kita bisa sekolah, bisa belajar meskipun masih online, dan ada juga yang sudah tatap muka. Semua oleh pertolongan Tuhan. Kita diberikan tubuh yang baik, tubuh yang sehat, semua karena anugerah Tuhan. Jangan sia-siakan. Yuk belajar bersabar supaya hidup kita dapat dipakai Allah menghasilkan buah yang baik, buah yang dinikmati orang dengan sukacita. Bukan seperti yang kemarin Kak Vena pernah ngincipi mangga kecut. Pohonnya berbuah, buahnya banyak tapi rasanya acuh. Gak ada yang mau makan, paling dibuang. Cuman dibuang, gak enak. Jadilah buah yang enak, buah yang manis, buah yang disukai banyak orang, dan yang memberkati dia, yang memberi pertumbuhan, yaitu Tuhan. Adik-adik ya, kita belajar bersabar dalam segala keadaan, dan kita meminta Roh Kudus untuk menolong kita agar kita bisa bersabar menghadapi segala kesulitan. Ya, kita akan berdoa bersama-sama, meminta tolong Tuhan untuk memberkati kita, menuntun kita agar kita dapat bersabar. Oke, ada yang mau memimpin doa? Oh ada. Lain waktu ya, kita bisa sama-sama nanti ibadah bersama, kita tunggu waktu itu. Dan sementara Kak Vena dulu yang pimpin dalam doa. Tapi adik-adik boleh berdoa dalam hati. Kan Kak Vena nggak tahu apa nih yang terjadi di sana. Tapi Kak Vena akan berdoa dan mendoakan adik-adik semua agar kita dapat memperoleh buah roh, yaitu kesabaran. Lipat tangannya sekali lagi. Bentar. Lipat tangan, tutup mata. Kita sama-sama berdoa ya. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau mengingatkan kami untuk menghasilkan buah yang baik. Dan salah satu buah yang Tuhan inginkan bertumbuh dalam hidup kami adalah kesabaran. Kami mohon Roh Kudus-Mu memberkati hidup kami, menolong kami agar kami tetap sabar meskipun kami mungkin mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak baik. Kami dijahati, dinakali. Kami mohon Roh Kudus mengingatkan kami terus dan menolong kami untuk dapat sabar, mengasihi sesama kami dan mengampuni mereka yang melakukan kejahatan terhadap kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah orang tua kami, guru-guru kami, keluarga kami, dan biarlah kami bersama-sama boleh menjadi terang Kristus yang hidup, yang menyala, dan memberkati orang-orang di sekitar kami. Kami tahu hidup kami pun banyak kesalahan dan dosa. Kami memohon Tuhan juga mengampuni setiap kesalahan kami, perkataan kami yang tidak baik, pikiran kami yang tidak baik. Tuhan ampuni kami dan tolong kami agar kami juga belajar mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat firman Tuhan hari ini, menguatkan kami dengan kebenaran firman-Mu yang menuntun kami untuk menikmati janji-janji Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini. Adik-adik yang diberkati Tuhan, tetap bersemangat, bersukacita, dan tetap jaga prokes ya. Protokol kesehatan, selalu pakai masker, rajin-rajin cuci tangan, dan berdoa selalu. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semua. Kita udah belajar ya tentang firman Tuhan hari ini tentang kesabaran. Jadi adik-adik semua harus belajar melatih diri untuk bisa bersabar. Puji Tuhan, hari ini Kak Bina akan memberikan pengumuman untuk adik-adik semua supaya adik-adik tetap ikuti sekolah minggu secara online di GPS Nusukan di YouTube-nya ya, di channelnya. Jangan lupa untuk subscribe dan like. Jadi kalau adik-adik semua di rumah, tetap di rumah, tapi bisa untuk menyaksikan ibadah dan bisa tetap memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan di rumah ya. Jadi di rumah juga tetap harus menjaga protokol kesehatan, tetap pakai masker. Kalau keluar rumah jangan beramai-ramai, harus bisa menjaga jarak. Puji Tuhan. Kalau gitu ini adalah pengumuman yang bisa Kak Bintang bagikan buat adik-adik semua. Tetap sehat adik-adik, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.